Em, Apa kabar? Saya menyapa dari rumah saya masih dalam rangka self quarantine, self distancing, social distancing maksud gue, work from home. Gue memutuskan untuk bikin video ini karena gemes sama orang-orang yang DM gue di Instagram atau ada di kolom komentar YouTube. Tapi terutama ada satu yang DM di Instagram, tulisannya gini, Bang Panji, tolong dong bikin video YouTube yang menjelaskan bagaimana caranya menurut Mas Panji, idenya Mas Panji. Ini kalimatnya dia, bagaimana solusinya Mas Panji untuk bisa menghapus corona dari Indonesia. Terus gue mikir, ini orang kayaknya lupa. Gue kan pelawak ya. Kenapa ada orang nanyain solusi cara gue menghapus corona dari Indonesia ke gue? Maksud gue, nanya itu tuh ke ahlinya, bukan ke gue. Orang macam apa yang mencari solusi-solusi medis yang merupakan problema dunia kepada seorang pelawak? Maksud gue, teruntuk Anda yang suka minta-minta solusi kepada orang yang tidak layak untuk didapatkan solusinya. Hey, mikir dong. Pelawak jangan ditanyain solusi-solusi kebangsaan. Emangnya kalau ada Lionel Messi lewat, kita kan bertanya dengan Lionel Messi caranya melinting ganja? Pikir lu. Tentu Lionel Messi ketika ditanya, Bang Lionel bagaimana cara melinting ganja yang baik? Jawabannya, sudah lupa. Karena dulu pernah. Bercanda dong, Anda jangan tersinggung. Tapi poin gue adalah, banyak masyarakat Indonesia harus berpikir ulang tentang apa yang dia minta dari orang lain. Oke? Mungkin lo berpikir gue pintar karena stand up gue. Gue kasih tau sama lo, gue bukan pintar, gue pintar ngomong. Beda itu dua hal tersebut. Kalau ketika gue ngomongin hal-hal serius tuh karena dunia gue adalah banyak dunia serius, sehingga inspirasi stand up gue dari dunia serius ini. Tapi gue juga ngangkat bukan karena itu sering berbobot atau bermanfaat atau apa segala macam. Enggak, gue cuman bahas itu ke materi stand up gue karena gue nemu lucunya di mana. Gue seneng tuh omongannya Jurgen Klopp. Gue gak seneng klubnya, tapi gue seneng klubnya. Ya, gak suka klubnya, suka klubnya. Ketika ditanya sama wartawan, gimana pendapat lu tentang corona? Terus si Jurgen Kloppnya bingung gitu. Tunggu. Lu ngapain nanya itu ke gue? Enggak, saya pengen tahu. Enggak. Gue ini pelatih sepak bola. Gue ini cuma orang yang gak pernah cukuran dan pakai topi baseball. Lu nanya itu sama orang yang tepat, sama. Jangan berharap solusi-solusi atau pendapat-pendapat, opini-opini seseorang tentang dunia yang dia tidak pahami. Kayak joke-nya Dave Chappelle. Waktu 9/11, Dave Chappelle pernah bikin punya beat. Kalau nggak salah dari For What It's Worth nama spesialnya. Ini sebelum Netflix eranya. Terus beatnya itu tentang 9/11. Kemudian dia bingung kenapa di TV orang nanya pendapatnya Jarul tentang 9/11. 9/11 yang menjadi sekali, mari kita cari pendapatnya Jarul, apa yang akan dia katakan. Terus Dave Chappelle bilang, ngapain gue nanya pendapatnya Jarul? Gue butuh pendapat orang kompeten. Gue ini lagi takut, gue gak butuh joget, jangan kasih gue Jarul gitu. Nah sama, jangan minta solusi-solusi corona ke gue. Banyak yang marah-marah soalnya kayaknya Bang Panji nih kayaknya gak peduli sama corona. Bukannya gak peduli, gak ngerti. Beda. Kontribusi gue dalam corona, dalam situasi seperti ini, itu gue dapat inspirasinya dari idola gue, Glenn Fredly. Lu harus lihat Glenn Fredly Instagramnya seperti apa. Karena dia penyanyi, maka dalam kondisi seperti ini, di saat semua orang lagi ada di rumah, solusi dia adalah bernyanyi. Dia nge-jam sama Indra Lesmana. Terus udah gitu dia hari pertama kali gue ngeliat hashtag di rumah aja,
Itu Glenn yang posting di Instagram. Dia orang pertama yang gue lihat. Mungkin ada orang lain yang lakuin itu, tapi gue nggak merhatiin. Glenn orang pertama. Glenn dia nyanyi di piano, main piano, terus dia nyanyi untuk yang nonton, terus dia bikin nyanyi sama Elo, terus dia bikin challenge sama Elo yang bentuknya nyanyi lagu karaoke favoritnya sambil cuci tangan, terus dia bikin playlist di layanan streaming. Kenapa dia ngelakuin itu? Karena dia penyanyi. Dia bikin banyak ide, dicari banyak ide yang kaitannya sama profesinya dia, dan itulah cara dia berkontribusi. Gue suka sama caranya Najwa Shihab. Dia apa? Dia adalah seorang jurnalis, dia seorang pewawancara, interviewer. Dalam kondisi seperti ini apa yang dia lakukan? Dia wawancara orang ganti-ganti, entah sama Glenn pernah, sama Denny Cagur juga. Terus dia lakukan via streaming. Nah, jadi akhirnya gue putuskan untuk gue cari kontribusi gue aja. Ya udah, gue berbagi apa yang gue bisa, yaitu lawak. Makanya belakangan ini gue rilis tuh konten-konten stand up gue tuh di YouTube tuh. Udah berapa? Udah mungkin ke depan total bakal ada 10 konten stand up gue yang gue rilis. Lu bisa tonton gratis di YouTube. Terus di comika.id juga gue bikin program tuh di rumah aja, yang sebenarnya pengennya gue gratis, tapi karena sistem web gue nggak memungkinkan untuk orang bisa transaksi gratis, jadi harus ada, kan gue ada payment gateway, jadi harus ada fee minimalnya. Terus udah gitu transaksi antar bank juga ada transaksi minimalnya, jadi akhirnya gue taruh 10.000. Banyak orang bilang, wah si Panji cuan nih, boro-boro hilang semua kan itu jadi biaya-biaya masuk ke gue tinggal angin. Tapi emang gue pengennya berbagi biar lu betah di rumah. Lu bayangin, Bhinneka Tunggal Tawa, Merdeka dalam Bercanda, Mesaki Bangsaku, Menemukan Indonesia dokumenter. Ini total nih lebih dari 8 jam, mungkin deket ke 10 jam untuk lu bisa betah-betahan di rumah. Dan ada banyak solusi-solusi lain yang gue berikan karena kapasitas gue adalah sebagai seorang pelawak dan juga mungkin content creator. YouTube gue rilis dan podcast gue rilis. Soal bantuan dana, gue pribadi merasa Bang Panji nggak bikin galang dana. Gue ngerasa nih galang dana udah banyak. Galang dana banyak banget. Jadi ngapain gue bikin lagi? Mending gue dukung yang udah ada. Gue sangat suka galang dana yang David Nurbianto lakukan di kitabisa.com/David Nurbianto, D-nya kapital. David dan kayaknya Bang JJ Rizal kepikiran soal orang-orang yang hidupnya sangat terdampak dengan corona, dalam arti dia nyari duit dari keluar rumah. Ada banyak tuh yang kayak gitu tuh. Salah satunya yang gue ambil contohnya aja ya, adalah tukang tahu bulat. Itu belakangan ini gue ngeh banget tuh, gue ngomel-ngomel mulu. Gue bilang, tahu bulat kenapa baru nyampe sini dah? Padahal udah suci kapan tuh dibahas sama Jupri gitu. Sekarang baru masuk komplek perumahan gue. Nggak ada loh kemarin, nggak keluar dia. Kayak ada tukang roti yang selalu lewat rumah gue jam 7, nggak ada dia. Terus ada tukang sate yang selalu keluar sekitar jam 8:30, 9 lewat depan rumah gue, teriakannya keren, nggak pernah ada dia. Nah, ini orang-orang kayak gini nih yang terdampak sekali. Akhirnya David bikin galang dana nanti untuk beli nasi bungkus kalau gue nggak salah. Bahkan kalau lu masuk ke kitabisa.com, ada banyak galang dana di situ. Ada yang galang dana untuk APD. APD itu kayak alat pokoknya alat untuk ini deh, perlindungan dari penyakit gitu, kayak baju untuk suster, perawat, dan dokter bekerja. Terus ada kayak penutupannya gitu-gitulah. Karena habis kan, terus ada yang untuk beli masker dan segala macamnya. Jadi galang dana tuh banyak, kita dukung aja. Kalau lo mau bikin lagi boleh, tapi kalau gue ditanya sama lo, gue lebih baik menyumbang ke yang ada dan meramaikan yang ada. Seperti yang barusan gue bilang, lu cari aja. Bahkan Najwa Shihab juga mau bikin kayak galang dana gitu. Dia kalau nggak salah mau bikin kayak konser online. Gue akan terlibat di situ. Konser online-nya nanti akan bikin orang galang dana. Nanti konsernya tuh, jadi setiap pemanggung manggung dari rumahnya masing-masing secara online. Gue diajak sama Tompi akan terlibat. Glenn juga gue akan terlibat. Tompi ngajak gue dan Gamila, kami akan terlibat. Dan ya itu yang bisa kami lakukan. Dan terus terang, gua rasa yang paling penting untuk kita miliki saat ini adalah
empati sama orang lain memang. Tentu kita mikirin keluarga kita dulu. Kita nggak pengen keluyuran keluar rumah terus udah gitu kena sesuatu yang berdampak ke anak-anak di rumah atau orang tua di rumah, karena orang tua juga rentan. Tapi bukan cuma itu, setelah kita mikirin diri kita sendiri, emang rasanya kita mesti mikirin keluarga lain dan ekonomi keluarga lain tersebut. Gara-gara social distancing, kan gue jadi lebih sering nge-GoFood nih, pesan makanan. Terus gue berasumsi tadinya orang-orang ngelakuin hal yang sama, banyak ngelakuin hal yang sama, sehingga harusnya gue pikir GoFood, GrabFood itu pada naik. Tapi satu persatu gue tanyain, ternyata kata mereka sebaliknya. Jadi pada turun jauh, turun drastis. Gue tanya bukannya pada beli makanan, terus mereka bilang enggak bang, mereka pada masak. Bahkan saya waktu itu belanja 300.000 ke supermarket, terus dibawain untuk mereka. Jadi ada yang mesen lewat, namanya apa? Go Shop ya? Go Buy atau apa sih? Belanja terus dibawa ke rumahnya dia, karena mereka pengen nyetok untuk masak sendiri. Nah orang-orang ini terdampak. Sejak itu gue kepikir untuk ngasih lebih kepada teman-teman kita yang terdampak, terutama dalam hal ini GoFood atau GrabFood gitu. Jadi setiap kali mereka ngasih makanannya, gue selalu ngasih duit 2 kali lipat dari nilai seharusnya. Terus biasanya mereka kaget gitu, dia bener bang, kebanyakan nih, enggak sih, ambil aja, oh terima kasih. Ngeliat reaksinya mereka aja, itu cukup menggambarkan emang bener kayaknya mereka terdampak juga. Memang saya ini baik hati, transaksi saya 2.000, jadi total 4.000 saya kasih ke mereka. Tapi peduli kepada masyarakat sekitar, itu adalah sesuatu yang harus kita pikirkan. Karena gue tau ada banyak perdebatan soal ya lockdown dan segala macamnya. Gue pernah bahas di mana, gue lupa, kayaknya sama Valdo, gue bilang bahwa lockdown itu kayak social distancing tapi satu kota gitu. Kotanya social distancing gitu. Nah perdebatannya itu banyak soal setuju atau enggak segala macam. Tapi sebenarnya mau itu terjadi ataupun enggak, mau yang social distancing itu warganya ataupun kotanya, ada sesuatu yang pasti terjadi, yaitu ekonomi yang melambat. Dan seperti yang lo bisa tahu, kalau ekonomi kita tertekan, yang paling kebejret gitu ya, yang paling bawah, saudara-saudara kita yang kurang mampu. Nah jadi yang mesti kita pikirkan adalah kita di rumah aja, tapi kita tetap kerja. Di rumah aja tapi kerja. Bagus tuh, hashtag di rumah aja tapi kerja. Kenapa? Karena yang penting adalah produktivitas yang tidak berhenti. Yang penting adalah kita tetap melakukan sesuatu untuk memutar roda ekonomi. Kalau kita bisa kasih lebih sama orang, kita kasih lebih kalau kita punya kemampuan. Kalau kita bisa berbelanja di tempat ini biar warung ini muter roda ekonominya, kita lakukan. Apapun yang kita bisa lakukan untuk memastikan roda ekonomi saudara-saudara kita berputar, kita lakukan. Kitanya produktif, karena lu bisa bayangin emang banyak yang terdampak sama corona ini. Ada juga yang gak terdampak. Gue gak tau bisnis online kena atau enggak ya, tapi kan orang-orang kayak gue, content creator gitu, ya gue alhamdulillah YouTube ada hasilnya bisa dirasain. Terus digital download gue juga masih jalan, bukan yang tadi diskon 10.000-an ya, itu mah angin doang. Tapi maksud gue mah masih bisa bertahan. Dan ini yang penting nih, mungkin banyak orang yang baru mulai ngeh pentingnya sekarang. Gue ada tabungan. Lu pasti kerasa banget nih, selama ini kagak pernah nabung, belanja yang enggak sih lu. Kalau lu nabung yang kayak gini-gini nih, kerasa banget, untung gue punya tabungan, gila. Untung gue punya tabungan. Karena ini akan jadi kerasa sekali gitu. Jadi ya itu ajakan gue. Pertama, peduli dengan kesehatan kita, peduli dengan keluarga kita, peduli dengan orang sekitar kita, dan peduli roda ekonomi mereka juga. Dan bentuknya adalah dengan memberi atau tetap aktif bekerja, berkontribusi, tetap produktif. Di rumah aja tapi kerja. Produktivitas negara ini mesti jalan terus. Dan banyak orang mulai cerita sama gue di DM di Instagram dan yang lain-lain. Mereka cerita, ngomong-ngomong ini bukan spon ya, gue gak dibayar sama sekali untuk minum ini. Gue emang suka. Habis by the way, ornamin sih, tolong kirim dong stoknya ke rumah. Orang-orang banyak
menghubungi gue dan mereka bilang bukan, nadanya tuh terdengar seperti nada stres dan depresi dan kecewa dengan apa yang terjadi di dunia ini. Padahal tahun ini baru di bulan Maret. Gila, 2020 ini gila-gilaan banget nih Bang Panji nih. Wah, berat banget rasanya, gimana ya tahun ini. Terus gue cerita ke mereka apa yang gue sempat bahas di podcast gue yang judulnya Panji, Corona, dan Chris. Yang sekarang gue mau cerita sama penonton YouTube gue, karena gue yakin ada juga yang nggak dengerin gue di podcast Hiduplah Indonesia Maya yang ada di Spotify dan segala macamnya. Gue bilang bahwa buat gue, dan harusnya buat lu juga, setiap kali kita ketemu kesusahan, setiap kali kita kena tempaan, kita lihat itu sebagai peluang untuk bisa menjadi sakti seperti Chris. Gue jelasin. Gue tuh dari dulu, dari zaman gue nulis blog, gue udah pernah tulis nih yang gue mau cerita sama lu. Zaman dulu banget, zaman gue masih aktif ngeblog di panji.com. Gue cerita bahwa gue tuh punya prinsip hidup namanya Chris, prinsip kisah Chris. Kisah Chris ini adalah prinsip di mana kita harus percaya bahwa kita harus mencari tempaan. Kita harus mencari deraan. Karena setiap tempaan adalah kesempatan untuk kita bisa sakti seperti Chris. Kenapa? Karena Chris tidak ada yang sekali tempa. Chris nggak ada yang sekali tempa. Nggak ada besi dihajar sekali langsung jadi Chris, tidak ada. Chris yang sakti dan cantik dan indah itu bisa kayak gitu karena mereka ditempa berkali-kali. Tapi sebelumnya karena mereka adalah besi pilihan, nggak besi yang dijadiin. Chris nggak mungkin besi sembarangan, nggak mungkin besi karatan dari oglekan pagar rumah orang dipatahin gue jadiin Chris, nggak mungkin. Besi yang dijadiin Chris pasti besi pilihan. Bahkan konon legendanya beberapa Chris zaman dulu tuh adalah dari logam meteor yang jatuh gitu-gitu lah. Tapi kita tahu bahwa ketika ada bahan mentah yang dijadiin Chris, udah pasti itu bahan berkualitas. Satu. Kedua, bahan itu dimasukin ke tungku. Panas sampai merah, keluar dihajar. Diang, sampai pipih. Masukin, hajar lagi. Masukin, hajar lagi. Terus aja. Udah nih, dilipat nih. Udah pipih, dilipat. Dilipat, dihajar lagi. Dang. Sehingga makin padat. Udah nih padat, dimasukin tungku, dihajar sampai kelipat, terus aja dilipat sampai kepadatan besinya itu luar biasa, dense istilahnya, solid banget. Setelah dilipat terus besinya tuh solid banget. Udah nih, kemudian baru dihajar terus untuk bisa punya bentuk yang cantik seperti itu. Oke. Setelah dihajar berkali-kali, dipanasin berkali-kali, dihajar berkali-kali, dipanasin lagi berkali-kali, akhirnya jadilah keris yang sakti. Jadi, ketika kita dipanas-panasin, ketika kita dihajar tempaan, terima aja karena A berarti kita pilihan. Ketika kita ditempa nih, kita pilihan. Kita dipilih untuk dijadiin keris dengan tempaan ini. Dan kalau kita tahu bahwa keris itu bisa kayak gitu, tidak sekali tempa, maka kan prinsipnya serupa juga dengan kita. Kita harus mau dihajar berkali-kali karena kita tahu kita pasti bisa bertahan. Orang kita pilihan, kita pasti bisa bertahan. Ini masalah pikiran aja nih. Kita bilang sama diri kita sendiri, ini gue dihajar karena gue bisa menahan hajaran ini. Jadi bertahanlah. Terima hajaran itu. Terima terus, dihajar karena di akhir ajaran ini kita tahu kita akan jadi keris yang sakti. Nah, tahun 2020 ini baru sampai bulan Maret. Hajaran datang bertubi-tubi. Terima guys, kita terima, kita jadiin kesempatan. Dan kalau ada hajaran lagi, ayo sini, tempa gue. Karena ketika gue ditempa, gue akan menjadi lebih baik lagi. Terus terang, tempaan ini juga terjadi sama tur gue kan. Tur gue pasti terdampak dong, walaupun belum ada kabar bakal mengundurkan. Makanya gue bilang ini pasti akan masih akan jalan seperti biasa, kecuali ada pengumuman lebih lanjut. Tapi kan gue jadi mikir kan, oke, gue dihajar sama ini, gue mesti ngapain nih? Apa yang mesti gue lakuin? Apa reaksi gue? Lu kena hajaran tempaan, lu mesti mikir, jangan cuma ngeluh, aduh gue ditempa berkali-kali. Lu pikir, ini gue kena tempaan nih, gue mesti ngapain gitu. Karena kita tahu tempaan gak cuma sekali, dan tempaan akan datang berkali-kali kalau kita emang pengen sakti di kelak kemudian hari nanti. Jadi, jabat tangan saya dan percaya sama gue,
kalau lu kena hajar berkali-kali di tahun 2020 ini, kalau lu kena panas berkali-kali di tahun 2020 ini, bertahanlah. Dan temuilah gue di akhir tahun. Dan kalau misalnya emang lu udah bertahan dan melampaui tahun ini, bilang sama gue, Bang Panji atau Panji atau Mas Panji, terima kasih, gue nonton videonya waktu itu, hari ini gue udah menjadi Kris yang sakti. Sukses untuk perjuangan lu, sukses untuk tahun 2020-nya lu. Tetap jaga kesehatan, oke? Jangan takut dengan corona. Waspada iya, tapi bukan takut. Karena takut dekat dengan kepanikan. Dan tahu nggak kepanikan massal itu asalnya dari mana? Kepanikan individual. Lu pernah ngeliat acara TV satu lawan banyak gak? Jadi kalau ada satu lagi jalan nih, tiba-tiba di belakang ada orang lari, dia nggak tahu apa-apa nih, dia lari juga gitu. Nah, kepanikan massal itu juga terjadi kayak gitu. Gue takutnya terjadi seperti di negara lain, kayak di Perancis kalau nggak salah, dan di Inggris ada mulai penjarahan dan segala macamnya. Itu kan histeria massal, kepanikan massal, dan supaya kepanikan massal nggak terjadi, dibutuhkan kekuatan mental individual. Kitanya kena hajar, tapi kita bertahan, dan kita kasih lihat kita bertahan sama orang lain, supaya orang lain nggak kena panik. Karena panik individual akan kelak jadi panik massal. Jadi waspada boleh, jangan takut, karena takut nanti jatuhnya ke panik. Tapi nggak takut bukan berarti goblok gitu. Jangan aneh-aneh. Tetap cuci tangan yang beres, tetap pakai masker kalau itu membuat lu merasa nyaman, tetap jaga kesehatan, tetap peduli sama keluarga lu dengan nggak kemana-mana dulu. Ya. Sekian dulu, gue janji sama lo, gue akan coba bikin YouTube gue menarik, podcast gue menarik kedepannya nanti, untuk lo bisa santai ada di rumah, social distancing. Terima kasih banyak, selamat berjuang, pasukan-pasukan Krisku, Goks.